Sus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pertama. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun, amin. Ya teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan saat ini, hari ini saya akan bercerita mengenai halangan-halangan apa atau hambatan-hambatan apa yang sering terjadi, yang berulang terjadi ketika live YouTube gitu ya, yang mungkin tidak terlihat di kamera gitu ya, tidak terlihat di tayangan, tidak terlihat di YouTube gitulah ya. Jadi behind the scene-nya tuh gimana gitu ya. Nah, yang sering terjadi gitu ya, yang sering terjadi itu memang walaupun sudah diingatkan gitu ya, ada beberapa petugas itu yang hadirnya itu tidak sesuai dengan waktunya gitu, tidak sesuai dengan seharusnya gitu. Seharusnya hadirnya 7.30 untuk persiapan, untuk latihan dan sebagainya, tapi ternyata nggak hadir tepat waktu. Harusnya itu 8:30 itu sudah turun untuk cek sound, karena jam 9 kurang 5 menit harus persiapan live. Itu jam 8:15 itu baru sampai teman-teman. Jadi saya tuh cuma punya waktu persiapan tuh 15 menit, bayangkanlah. Untuk latihan lagu, untuk briefing, rundown dan sebagainya itu cuma 15 menit. Nah, akhirnya pernah itu terjadi dan live-nya telat 5 menit dan tim multimedianya udah ngegas gitu ya, karena mereka mungkin punya idealisme sendiri ya, ibadah jam 9 di jam 9 gitu, jangan terlambat atau apa gitu ya. Itu pernah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena petugas ya, karena telat hadir ya. Yang kedua, karena mereka menganggap bahwa nggak persiapan tuh nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada yang 5 menit sebelum live itu baru datang. Jadi waktu itu membawa firmannya itu 5 menit sebelum live itu baru datang. Jadi tim medianya itu sudah ngegas gitu, dia bilang, gimana nih kalau nggak datang nih, gimana nih kalau nggak datang, saya juga udah pusing ya, kemarin sudah saya hubungin juga oke-oke aja gitu ya. Nah, di saat itulah, maka sampai saat ini memang semuanya sih nggak ada petugas yang akhirnya gagal atau bertugas, nggak ada gitu ya. Cuman before-nya itu ya, sebelumnya tuh ketegangan itu luar biasa gitu ya. Duh, gimana nih, akhirnya ya kita persiapan seada-adanya ya. Misalnya plan B, kalau misalnya nggak hadir ya harus apa yang kita lakukan, kita harus tahu gitu ya. Memang ketika kamera on ya, rolling ya, di 3, 2, 1 live ya, seperti semuanya ya oke-oke aja gitu ya. Kayaknya kelihatannya persiapan atau nggak persiapan ya sama aja gitu ya, kelihatannya ya. Cuman memang behind di baliknya itu ya, itu yang berbeda memang gitu ya. Mesin aja perlu dipanasin gitu ya, orang kan juga harus dipersiapkan seharusnya gitu. Tapi memang ada juga yang merasa ya kayak nggak apa-apa deh gitu. Nah, itu perbedaan value-nya sih ya. Kita memang waktunya, tempatnya pembinaan ya di situ ya, jadi kita harus ingatkan terus gitu. Yang terlambat atau apa gitu, saya sih nggak pernah sih ya negur sampai marah-marah atau apa, enggak lah, santai aja gitu ya, karena nanti akan menambah ketegangan, kegrogian gitu ya. Cuman akan selalu dan terus-menerus untuk diingatkan gitu, untuk latihan dan latihan. Itu yang pertama ya, halangannya ya, petugasnya hadirnya terlambat gitu. Yang kedua, jadi pesan-pesan yang kita sudah sampaikan ke tim multimedia ya, baik itu teks maupun itu gambar peraga, itu ternyata nggak nyampe di tim multimedia. Jadi kita harus ulangi lagi. Misalnya saya tanya, teks lagunya sudah, kayak udah saya kirim, mereka tanya ke saya gitu ya. Yang kedua, gambarnya sudah, loh kok nggak ada. Nah, itu sudah. Makanya itu setengah jam sebelum live itu harus kita lakukan cross check gitu ya. Jadi jam 9 kurang 5 udah persiapan live, setengah 10 tuh paling lambat kita harus sudah konfirmasi ini sudah apa tidak itu ya, ke tim multimedia.
Kalau itu sampai belum, maka memerlukan waktu yang lebih lagi buat mereka setting-setting dan lain sebagainya gitu. Itu halangan kedua. Halangan yang ketiga, jaringan itu down gitu. Sampai saat ini sih kayaknya belum pernah jaringan itu down. Ketika jaringannya lambat mungkin apanya itu ya, yang angkanya itu dikecilkan gitu ya, apa kualitasnya itu mungkin dikecilkan. Itu sih, itu yang ketiga gitu ya. Cuman kayaknya di gereja udah dibesarkan sih. Yang keempat adalah ketika live YouTube itu terjadi, kita berhubungan dengan orang banyak ya. Nah, petugas-petugas multimedia ataupun teman-teman petugas ibadah itu adalah teman-teman yang sama-sama belajar sama seperti kita gitu ya. Sehingga ketika kita itu berhubungan dengan orang banyak, maka kita harus tahu, nggak bisa nilai yang kita pegang itu harus saklek kita terapkan ke teman-teman di sekeliling kita gitu ya. Kita harus punya kesabaran dan juga kita harus punya toleransi, walaupun kita tetap harus mengingatkan dan harus memberikan ya sedikit sentuhan-sentuhan gitu ya. Tapi tidak bisa dengan kayak keras atau tegas atau apa, kayak misalnya kita tuh di stasiun TV atau kita di tempat kerja tuh nggak bisa gitu ya. Karena kan memang semuanya kita tuh masih belajar gitu ya, masih proses ya, walaupun itu sudah bukan hal yang pertama, sudah mulai 2 tahun yang lalu gitu ya, tapi memang kita masih belajar gitu ya. Kita memang bukan kru TV gitu ya, bukan net TV atau apa gitu yang memang profesional kerja di situ gitu ya. Ya kita ini sama-sama belajar untuk itu, karena berhubungan dengan orang banyak, maka memang kita harus bertenggang rasa gitu ya. Tapi memang kita harus pegang komitmen diri kita sendiri gitu. Ketika ada hal yang kurang ya kita yang bereskan gitu, bukan kita yang bereskan ya, kita yang meminta untuk bisa gitu ya, bisa disesuaikan atau apa. Tapi jangan dengan kekerasan atau memaksakan, jangan, wis itu nanti malah semakin hasilnya nggak bagus gitu ya. Itu halangan yang keempat. Halangan kelima, sering sekali ketika terjadi sound itu tiba-tiba off gitu ya, nggak kedengeran, mic itu tiba-tiba off. Kemungkinan besar itu karena baterai atau apa, saya kurang tahu. Dan saya lihat sih katanya sih mereka yang bagian sound itu juga sudah mempersiapkan mulai 1 hari sebelumnya dan lain sebagainya. Cuma karena ibadah anak itu ada di ibadah kedua dan ibadah pertama itu juga pakai mic yang sama, maka mungkin energinya itu mungkin memang perlu diperbarui baterainya gitu ya. Nah itu sering terjadi berulang sih seperti itu. Cuma saya juga kalau mau terlalu keras-keras juga gimana gitu ya. Jadi ya gue diterima aja sama diperbaiki pelan-pelan gitu. Itu yang kelima ya, tentang sound gitu ya. Yang keenam, sering ya, maksudnya sudah latihan gitu ya, terus sudah janjian, nanti kalau kamu bilang begini saya bilang begini ya, tektokan gitu ya, kayak udah latihan gitu. Ada yang berhasil setelah latihan berkali-kali, oh berhasil gitu, ketika live oh bagus gitu ya, kelihatan sekali itu kalau sip gitu ya, sudah dipersiapkan dan berhasil gitu ya. Tetapi ada juga yang ketika live, ketika orang itu di depan kamera itu jadi berubah gitu ya. Mungkin ada yang grogi ketika tektokan tuh percakapannya nggak nyambung, padahal tadi latihannya udah oke, atau suaranya tiba-tiba fals dan lain sebagainya gitu ya. Jadi efek di depan kamera itu memang menegangkan gitu ya. Nah itu yang sering terjadi sehingga tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Yang ketujuh gitu ya, nah ini pernah 1 kali atau 2 kali lupa juga saya. Jadi ketika kamera sudah mulai on, ternyata tidak di live kan gitu ya. Jadi akhirnya rekaman ibadahnya itu kepotong. Selanjutnya kalau misalnya dalam YouTube itu ya, dalam rangkaian live YouTube itu ada video-video yang ditayangkan gitu ya. Misalnya kalau di gereja saya itu kan sebelum ibadah itu ada kayak opening gitu, sama datang dan video opening lah, mengingatkan protokol kesehatan, kemudian tata cara ibadah gitu. Nah biasanya itu juga karena grogi atau apa itu bisa kepencet 2 kali, akhirnya harusnya udah live, videonya tayang lagi gitu. Biasanya juga kalau ada rekaman nyanyi anak-anak atau apa itu juga sih. Ini makin banyak video juga sebetulnya makin memperbanyak resiko gitu ya. Tapi ya memang kadang-kadang memang harus ada video-video yang ditayangkan kan gitu ya.
Nah teman-teman, kesimpulannya sih ya menurut saya dalam live YouTube itu ya, karena kita berhubungan dengan banyak orang, dengan sebetulnya live YouTube itu memang tiap hari Minggu terjadi berulang gitu ya. Tapi kan setiap minggu itu adalah setiap minggu yang baru, dengan permasalahannya sendiri, dengan dinamikanya sendiri, dengan keceriaannya sendiri, dengan ceritanya sendiri dan masing-masing. Jadi sebetulnya tiap minggu itu ya minggu yang baru, bukan minggu yang sama gitu. Nah karena kita tuh berhubungan dengan banyak orang, maka kita harus mempunyai hati yang lapang gitu, yang lega ya, terima aja apa adanya gitu ya, asalkan memang kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada yang kurang di bagian A, maka minggu depan ya kita coba perbaiki, walaupun setelah itu mungkin nggak bisa running well seperti apa yang kita mau, atau tidak bisa juga kayak sempurna banget gitu ya. Itu sebetulnya karena memang petugasnya itu ganti-ganti gitu ya, sesuai dengan jadwal. Akhirnya ya memang nggak kayak kayak misalnya di TV itu kan hostnya ya tetap itu aja gitu ya, jadi sudah nggak usah diulang lagi gitu. Ini kan memang tugasnya baru, jadi membangun chemistry lagi gitu. Jadi ya kita harus berlapang dada lah, memang tempatnya pembinaannya di situ itu gitu ya, ya terima apa adanya. Nah gitu deh teman-teman, buat teman-teman yang sudah mulai live YouTube, atau teman-teman yang belum, atau teman-teman yang masih rekaman, atau teman-teman malah yang sudah ibadah onsite ya, terus semangat melayani. Segitu saja video dari saya akan live YouTube itu sampai semester ini tuh berakhir bulan Juni. Setelah itu semester 2 belum tahu ya, karena sih ada kan sekolah masuk gitu ya, otomatis kan ibadah anak mungkin juga secara bertahap akan dilaksanakan gitu, tapi nggak tahu juga gimana. Otomatis kita nanti harus juga persiapan ibadah kalau onsite dengan protokol kesehatan itu bagaimana juga ya, dinamikanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas dukungan teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih dukungannya, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.